Melakukan perjalanan bersama orang baru itu seperti kita itu sedang membeli lot. Kadang dapat hadiah, kadang zonk, terkadang juga dapat surprise. Sehingga kita itu tidak bisa menggantungkan segala sesuatu halnya pada orang yang bersama kita pada waktu itu. Karena sebenarnya tidak ada yang benar-benar kita bisa percaya selain diri kita sendiri. Enggak, taruh belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Segara Anak dari Pelawangan Sembalun. Tapi ini pas saya baru pulang summit dari puncak Gunung Rinjani, ini teman-teman saya itu atau anggota rombongan saya itu melihat saya itu agak sinis gitu ya. Kayak saya ini sudah melakukan sesuatu hal yang sangat jelek gitu dah ini. Jadinya gimana ya, saya agak gimana gitu kembalinya ke tenda. Dan sontak ini salah satu anggota rombongan saya itu bilang kepada saya, gara-gara kita nungguin kamu itu jadinya kita itu lama dah ini melakukan perjalanan menuju Segara Anaknya. Jadi perjalanan kita ini tertunda katanya gitu. Ya, saya sampai di Pelawangan Sembalun itu sekitar jam 12 siang gitu. Karena saya ini ya agak lama gitu turun dari puncak Gunung Rinjaninya. Ya, kalian tahu sendiri lah ya, perjalanan summit ke puncak Gunung Rinjani ini bukan sesuatu hal yang mudah gitu. Di sisi lain saya pun ya menjawab dah tuh kata-kata teman saya ini, lah masih mending kalian gitu yang nungguin saya gitu kan. Dan saya pun bertanya dah tuh kembali kepada mereka, pas kita itu melakukan summit atau turun summit itu kalian kemana aja? Kita jalannya tadi itu kan bareng-bareng, cuman ya karena gelapnya malam gitu, jadi teman-teman saya ini ditelan dah tuh sama kegelapan. Dan ya saya nggak bisa membedakan mana teman saya dan mana orang yang tidak kenal gitu, karena ini gelap sekali kan pas kita melakukan summit itu. Dan ya kejadian pada hari sebelumnya juga ya terjadi pas kita pergi summit ini. Jadi nggak ada tuh mereka itu yang berinisiatif untuk nungguin saya ataupun mencari saya gitu. Alhasil ya saya pun melakukan perjalanan summit sendirian, begitupun pas pulangnya. Jadi saya sendirian juga tuh. Teman-teman yang lain itu benar-benar nggak ada. Jadinya ya hati saya itu agak merasa gimana ya, sedikit sedih, sedikit kesal juga gitu, karena ya saya baru sampai Pelawangan aja udah mereka itu udah bilang kayak gitu sama saya. Padahal kalau diingat-ingat lagi kemarin itu pas kita briefing itu mereka bilangnya kita susah senang bersama. Tapi pas udah di lapangan ya gimana ya, agak berbeda gitu. Benar-benar di perjalanan ini teman-teman yang lainnya itu ya karakternya itu terlihat deh masing-masing. Saya ini ya benar-benar melakukan perjalanan sendirian gitu, jarang sekali kita itu bersama-sama gitu. Padahal ya sebelumnya ya udah dijanjiin kita gitu susah senang bersama. Sesampai saya di Pelawangan saya nggak mau ambil pusing ya, saya langsung dah tuh packing barang saya. Karena teman-teman yang lainnya ini juga sudah siap dengan carrier-nya masing-masing gitu. Dan katanya udah ada juga sih yang udah jalan duluan, katanya mereka ini ya nggak sanggup nungguin saya gitu karena lama gitu turunnya. Selesai packing barang, saya pun mencari sesuatu yang bisa dimakan ya, karena jujur saya belum makan siang. Dan ternyata di luar prediksi saya, teman-teman saya ini nggak disisain makanan sama teman-teman yang lainnya itu. Jadinya saya cuman mengkorek dari kerak-kerak nasi itu untuk saya makan, karena saya butuh tenaga juga ini untuk melakukan perjalanan menuju Segara Anaknya. Kalau diingat-ingat kembali, perjalanan ini cukup menyedihkan ya bagi saya. Mungkin ini menjadi sebuah pelajaran bagi saya agar saya itu tidak sembarangan memilih teman dalam melakukan perjalanan. Oke, kita cerita sedih-sedihnya udah dulu ya, karena saya ini mau melanjutkan perjalanan menuju Segara Anaknya. Dan ini dia dah nih penampakan dari jalanan yang menuju Segara Anaknya. Jadi kita itu menuruni tebing-tebing gitu, dan tebing-tebing ini dipenuhi dengan bebatuan gitu. Sehingga ketika kalian melewati jalur ini, kalian itu harus ekstra hati-hati, karena salah sedikit ini ya kalian itu jatuh ke jurang. Dan ini bisa kalian lihat sendiri ya, kita baru saja melakukan perjalanan itu udah banyak sekali tali-tali atau pengaman yang disediakan. Sebenarnya tadi kami itu melakukan perjalanan bersama-sama ya dengan teman-teman yang lainnya itu, tapi ya seperti biasa, seiring dengan berjalannya waktu, ya sayup-sayup mereka pun hilang dah tuh ditelan sama kabut-kabut yang ada di sini tuh.
Dan ya alhasil ya saya ya sendiri lagi dah. Tapi ya udah nggak apa-apalah, semangat. Karena ya saya itu nggak mau ambil pusing, pokoknya yang penting saya melakukan perjalanan, ada ataupun nggak adanya teman-teman yang lain ini menunggu saya gitu. Ya semoga aja tetap aman-aman aja gitu kan dalam perjalanan. Jarak dari Pelawangan Sembalun menuju Segara Anak ini sebenarnya itu nggak terlalu jauh teman-teman, ini cuman beberapa ratus mdpl gitu. Dan yang membuat perjalanannya itu agak lama sebenarnya karena kita itu melewati tebing-tebing gitu kan, jadi ya agak susah gitulah medannya. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya sekarang ini saya mau istirahat dulu sebentar. Ini ada juga pendaki lainnya, saya ketemu sama ada porter yang lewat juga. Setelah istirahat begitu lama, saya pun melanjutkan perjalanan dan ini saya udah ketemu sama jembatan ini. Ini ada jembatan gitu udah untuk kita nyebrang. Ini cuma satu sih jembatannya, nggak ada jembatan lain lagi walaupun di depan sana itu sebenarnya ada kali juga. Setelah melewati jembatan ini, jalurnya itu selanjutnya itu ya lumayan landai lah ya saya bilangnya, karena ya nggak terlalu banyak bebatuan-bebatuan ataupun tebing-tebing yang kita lewati gitu. Kebanyakan ini tanahnya itu ya padat dan tanahnya itu ya rata gitu yang kita lewatin kalau udah kita itu lewat dari jembatan ini. Jadi langsung aja dah, ayo kita lanjutkan perjalanannya. Untuk jembatannya sendiri saya lupa namanya, saya pernah nonton sih di YouTube-nya Bang Piersa. Karena di video itu mereka itu mendaki sama porter yang ikut serta gitu membangun dari jembatan ini, tapi saya lupa itu dah pokoknya. Ya lanjut aja deh kita jalan dah ayo, karena ini jujur sebenarnya saya itu agak merasa sepi ya, karena nggak ada teman-teman saya atau orang yang saya kenal di sekitar saya gitu. Sebenarnya ada juga sih pendaki-pendaki lainnya dan porter-porter yang lainnya gitu yang lewat. Tapi ya tetap saja ketika kita mengobrol sama orang baru dibandingkan dengan orang yang sudah kita kenal ya gitu ya agak lain aja gitu kan. Jadinya ya saya pun kebanyakan memilih diem sih. Ya kalau ada yang nyapa ya saya sapa balik sih gitu kan. Sebenarnya cuaca pada hari ini cukup cerah ya, cuman karena ini kan udah agak sore ya, jadinya ya gitu udah mulai dah turun-turun kabut seperti ini. Kalau seandainya kita itu agak pagian ya turun ke Segara Anak ini, view-nya sebenarnya bagus banget sih. Dari tebing-tebing ini kita udah bisa dah tuh melihat keindahan dari Segara Anaknya. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kita sampai tujuan dulu dah ini. Ya mumpung ini jalurnya landai gitu kan, jadinya ya bisa lah kita ngebut-ngebut sedikit gitu kan. Ya ngebut-ngebut sedikit juga nggak apa-apa kan, yang penting hati-hati aja gitu, jangan sampai tergelincir ataupun terpeleset. Ini di perjalanan itu ya saya cuma ditemenin sama beberapa edelweiss yang sudah mulai mengering aja dan ilalang-ilalang yang ada di sekitaran jalur. Pendaki pada hari ini memang nggak terlalu banyak ya saya bilangnya, karena ini kan bukan hari libur gitu. Kami kan kemarin berangkatnya di hari Jumat. Jadi ini kita turunnya ke Segara Anaknya itu di hari Sabtu. Kalau di hari Minggu sih lebih banyak pendakinya, jadi lebih banyak dah tuh pendaki-pendaki yang sama kita berpapasan di Segara Anak ini. Kalau semisalkan kita itu turunnya di hari Minggu tapi. Nah ini saya ketemu lagi sama kali ini. Ini kita akan melewati kali ini sekarang ini. Ini tuh kali bekas dari longsoran gitu pas kemarin itu gempa. Ketika kalian melewati dari kali-kali ini nggak ada petunjuk arahnya ya teman-teman. Jadi semisalnya kalau kalian itu belum pernah mendaki ke Gunung Rinjani ini atau belum pernah ke Segara Anak ini, sebaiknya kalian itu bersama teman-teman kalian ya. Karena bener-bener nggak ada petunjuk arahnya, jangan sampai dah nanti itu kalian nyasar atau gimana gitu kan, tambah repot lagi urusannya. Ini kan saya udah pernah ya sebelumnya ke Segara Anak, jadi ini aman-aman saja sih bagi saya gitu. Tapi ini nggak patut dicontoh ya, sebaiknya kalian itu bersama teman-teman yang lainnya gitu. Di sini itu banyak sekali kali-kali, kalau nggak salah itu ada 4 atau 5 lah gitu yang kita temui. Saya lupa juga sih tadi ngitungnya. Kayak orang kurang kerjaan aja ngitung kali gitu kan. Nah ini kan saya ketemu lagi dah nih sama beberapa porter juga ini yang membawakan barang-barang dari tamunya. Nah terus sekarang kita akan naiki itu tangga itu tuh, ekstrim kali kelihatannya dari bawah. Saya aja yang cuman bawa carrier kayak gini aja agak kesusahan ya, gimana dengan para porter yang bawa beban segitu banyaknya ya. Ini itu tanjakan terakhir sih sebelum kita menuju Segara Anaknya. Jadi ayo dah semangat kita lanjutkan perjalanan lagi agar kita cepet sampai di Segara Anaknya, biar cepet kita mancing ikan, nanti ikannya habis lagi sama teman-teman yang lain gitu kan. Tapi ya tenang aja, nggak mungkin juga sih ikannya habis. Masa satu danau itu habis dimakan sama beberapa pendaki yang ada di sana, kan nggak mungkin dong.
Setelah melakukan perjalanan begitu lama, akhirnya sekarang ini tenda-tenda itu udah mulai kelihatan dari atas sini. Ternyata ini kita udah mau sampai, teman-teman. Noh, bisa kalian lihat sendiri dah tuh, udah kelihatan kan tenda-tenda para pendaki yang lainnya gitu. Jadi ayo udah kita gas menuju ke bawahnya. Di Danau Segara Anak ini juga terdapat pedagang ya teman-teman. Jadi di sana itu ada warung, kalau kalian mau beli makanan bisa dah tuh kalian beli makanan ataupun minuman di sana itu. Tapi tahu sendirilah ya, harga makanan atau minuman yang warungnya itu di atas awan, tentu saja harganya juga di atas awan. Jadi ya bagi kalian yang mampu aja sih yang beli. Kalau saya sih jujur nggak pernah beli-beli kalau di atas gunung itu, karena ya harganya itu agak lumayan mahal ya bagi saya. Nggak tahu sih bagi teman-teman gitu kan. Yang penting udah saya kasih info bahwa di Gunung Rinjani ini ada pedagangnya, khususnya di Pelawangan sama di Segara Anak ini. Dan ini saya mau melanjutkan perjalanan dulu ya. Saya mau cari teman-teman saya ini mendirikan tendanya di mana gitu. Dan ini sebenarnya nggak ada yang nungguin saya juga sih. Jadinya saya ya cari sendiri dah ini. Saya keliling-keliling dulu ini mau cari tenda mereka ini. Nah ternyata di sana tuh mereka itu mendirikan tenda. Ayo udah langsung aja dah kita ke sana. Biar cepet naruh barang juga, biar cepet istirahat, biar cepet masak-masak dan yang lain-lainnya dah. Pokoknya saya mau cepet-cepet juga ini, soalnya ya lumayan capek lah ya perjalanan kita hari ini. Dari sini udah kelihatan sih ada teman-teman yang lainnya itu udah mulai memancing ikan gitu. Ini nanti untuk lauk kita nanti malam juga. Setelah sampai di tenda, saya pun langsung menaruh barang-barang saya ya, dan ini saya langsung membantu teman-teman yang lain itu untuk memasak. Ini kami masaknya itu untuk bekal yang sore ini aja gitu, kalau nanti malamnya lain lagi sih. Ya, hitung-hitung untuk mengganti tenaga yang hilang selama perjalanan menuju Segara Anaknya gitulah ya. Noh kan ini ikannya nurut-nurut ikannya teman-teman, nggak perlu waktu lama itu kita udah dapat aja dah nih ikannya. Nggak terasa ternyata ini sudah mulai malam dan kami pun segera istirahat. Di pagi hari saya pun bangunnya pagi-pagi ya. Ini saya mau ke shelter sih sebenarnya, karena ini HP baterai saya itu mau habis. Sebenarnya HP saya ini ya cukup tahan sih baterainya, ini bisa tahan sampai 2 harian. Makanya saya itu nggak pernah bawa powerbank kalau saya itu mendaki. Biasanya saya ngecas di shelter atau ya numpang sih di teman kadang-kadang. Dan ayo udah kita ke shelternya dulu ya. Nah ini dah saya udah sampai di shelternya itu, bangunan yang warna merah itu dah shelternya. Di sini itu kalian bisa mengecas HP, ngecas powerbank atau barang-barang elektronik lainnya gitu. Tapi di sini itu cuman ada 4 colokan aja ya teman-teman. Jadi kalian tuh harus sabar-sabar. Kalau misalkan ada pendaki lain yang ngecas ya kalian harus ngantri. Terus ini saya ketemu juga ada nih sama satu keluarga dan beberapa porter yang menemani mereka. Ini mereka sedang makan-makan gitu di pinggir danau. Ngelihat ini keluarga sedang asik-asiknya gitu, kok saya kepikiran jadi pengen nikah ya, pengen punya keluarga juga gitu kan. Karena ini kelihatannya seru juga sih kita itu melakukan camping atau melakukan pendakian itu bersama keluarga gitu kan. Ya elah, ngehalunya dihilangin dulu deh. Nggak nyocok kita ngehalu di tempat seperti ini coba. Ya mending kita menikmati keindahan dari Segara Anak gitu kan. Ini udah mulai pagi dan keindahan dari Segara Anak ini udah mulai kelihatan dengan jelas. Jadi sembari menunggu HP kalian itu penuh ya, kalian itu bisa dah tuh duduk-duduk santai di pinggiran Segara Anak ini sembari menikmati keindahan yang ada. Ya rugi banget sih kalau misalkan kita menyia-nyiakan keindahan yang sudah tersaji dengan jelas gitu kan. Dan ini dia dah nih keindahan dari Segara Anak di pagi hari ini. Banyak sekali pendaki-pendaki lainnya yang sedang melakukan aktivitas seperti memancing, cuci piring, dan yang lain-lainnya. Jujur suasana yang ada di Segara Anak ini sangat menenangkan ya teman-teman. Saya itu kalau di Segara Anak itu pengennya lama-lama gitu. Bawaannya itu betah banget gitu ketika kita berada di sini. Jadi nggak heran sih kalau banyak sekali pendaki-pendaki itu sampai berminggu-minggu di Segara Anak ini. Tapi itu dulu sih, kalau sekarang itu udah diperketat lagi. Jadi kalau kita misalkan udah beli tiketnya sekian hari gitu, harus kita itu turun dan check outnya itu ya sesuai dengan tiket yang kita beli. Kalau enggak ya bisa-bisa kita di blacklist dah tuh. Karena ya banyak sekali kasus-kasus itu pendaki itu berminggu-minggu, bahkan ada juga yang berbulan-bulan di Segara Anaknya. Ngeri juga sih dengarnya yang sampai berbulan-bulan itu. Bisa-bisa kita udah dianggap orang hilang lagi sama keluarga yang ada di rumah gitu kan. Selesai ngecas HP, saya pun kembali ke tenda. Ini saya dan teman-teman yang lain itu mau masak-masak gitu. Nah ini dia nih hasil kita memancing. Ternyata wah ini ikannya besar banget. Ini sih bakalan kenyang banget kita nanti makan ikannya kan.
Ini itu menu makanan yang kami masak-masak itu banyak banget. Ada tempe, ada bakwan, ada ikan goreng, ada jagung. Pokoknya banyak banget dah. Ini itu kita sengaja masaknya banyak ya, karena ini sekaligus makan siang dan sarapan gitu loh. Jadi nanti itu kita biar langsung aja dah tuh kita melakukan perjalanan turun gitu kan. Karena rencananya itu kami nanti setelah turun dari Segara Anak ini kami akan ngecamp lagi di di Torean, tepatnya itu di Kebon Jeruk. Nah ini dia nih menu makanan kami semuanya udah jadi dan sekarang kami mau makan-makan dulu. Kalian bisa lihat sendiri dah ini menunya banyak banget. Pokoknya kenyang banget dah kita hari ini. Selesai makan-makan, saya pun mau pergi ke pemandian air panasnya. Ini saya mau gosok gigi, saya mau cuci muka, saya mau berendam di air panasnya. Pokoknya banyak sekali dah aktivitas yang mau saya lakukan di sana. Ya, mau buat video juga sih salah satunya. Noh, itu dia dah tuh di bawah sana itu kita akan ke sana. Di sana itu tempat pemandian air panasnya. Jadi sebenarnya dulu saya itu pengen naik Gunung Rinjani ini bukan penasaran dengan puncak dari Gunung Rinjaninya ya teman-teman. Melainkan saya itu penasaran dengan pemandian air panasnya ini. Saya dengarnya dari cerita Pak Guru saya dulu pas saya masih sekolah. Katanya di Segara Anak itu ada pemandian air panas gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir semakin tinggi suatu tempat maka semakin dingin gitu suhunya. Kok ini bisa-bisanya dibilangnya itu di sana ada air panas gitu pikir saya. Akhirnya saya pun ada kesempatan ke Gunung Rinjani ini dan saya membuktikan dah tuh kata Pak Guru saya. Ternyata bener ada coba air panasnya di sini. Ternyata ini air panasnya itu diakibatkan karena tingginya kandungan belerang yang ada di dalam air. Makanya ini airnya itu tetap panas gitu walaupun dia itu berada di atas gunung. Nah ini bisa kalian lihat sendiri dah nih, wah jernih banget ya airnya. Ini itu sebenarnya kan kita pergi ke Gunung Rinjaninya ini udah musim kemarau gitu, jadi air yang ada di sini itu udah agak kecil gitu loh. Kalau dulu di pendakian pertama saya itu airnya itu sangat besar ya, karena waktu itu masih musim-musim hujan gitu saya kesininya. Ya nggak apa-apa lah ya, kita nikmati aja dah, kita berendam-rendam dulu dah nih di air panasnya. Lumayan juga kan untuk menghangatkan tubuh gitu kan. Ya kapan lagi kan bisa berendam di air panas di atas gunung pula. Udah gitu gratis juga ya kan. Kalau biasanya kan air panas itu kalau kita masuk hotel kita bayar dulu hotelnya gitu kan, baru kita dapat air panasnya. Selesai cuci muka dan yang lain-lainnya, saya pun melanjutkan perjalanan lagi nih. Saya penasaran sama yang ada di bawah sana itu, katanya sih ada air terjunnya gitu. Dan ini dah nih dia perjalanannya menuju air terjunnya. Ini perjalanan menuju air terjunnya itu sama dengan jalanan yang menuju tempat air tawarnya gitu. Jadi di sana itu ada tempat kalian itu untuk mengambil air tawar. Kalian tinggal ikuti aja dah jalanannya ini. Ini itu kita melewati tebing-tebing gitu ya teman-teman. Jadi kalian itu harus tetap hati-hati ya, jangan sampai dah itu kalian tergelincir, karena ya kalau tergelincir ya jatuh ke bawah. Kalau lagi hijau pemandangan yang ada di sini itu sebenarnya sangat indah teman-teman, tapi ini kan udah agak kering-kering gitu ya, tapi tetap aja sih sebenarnya dia indah. Cuman ya kurang maksimal aja gitu kan. Nah terus ini saya ketemu sama pertigaan gitu, ini ada tulisan mata airnya. Kalau ke mata air itu belok kiri, kalau yang kanannya ini nggak ada pelangnya. Dan ini dah deh, ini jalanan yang menuju air terjunnya itu, kita tinggal belok kanan aja. Di bawah sana deh itu air terjunnya. Sebenarnya dari sini udah mulai kedengeran sih air terjunnya itu, jadi ayo dah kita ke sana. Penasaran sih saya, belum pernah saya ke sana soalnya. Setelah berjalan begitu lama dan cukup melelahkan, akhirnya sekarang saya udah sampai nih di air terjunnya. Nah itu udah tuh air terjunnya. Ternyata ini air terjunnya ya nggak terlalu besar ya, karena kan seperti yang saya bilang tadi airnya ini agak kecil gitu karena memasuki musim kemarau. Jadi kalau semisalnya kalian itu mau air terjunnya itu besar ya, kalian datangnya ya di musim penghujan lah gitu. Ya sekitar bulan April sampai bulan Juni lah gitu. Kalau udah lewat dari bulan September, Oktober ataupun November itu biasanya sih udah kering gerontang kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah ya, walaupun nggak besar ini tetap indah sih. Mungkin nanti lain kali saya datang lagi ke sini ketika air terjunnya ini sedang besar gitu. Ya biar lebih maksimal aja gitu saya menikmati keindahan yang ada di sini.
Di sini itu sangat sepi ya, saya tidak menemukan satu orang pun ya, cuman saya di sini, dan jujur saya itu ada rasa-rasa takut-takutnya gimana gitu, karena nggak ada orang lain gitu selain saya. Jadi ya saya cuman video-video aja dah sebentar, itu nggak berani saya lama-lama di sini. Kalau misalkan terjadi apa-apa dengan saya ya nggak ada yang liatin juga gitu kan. Selesai dari air panas, saya pun segera bergegas pulang. Ini saya mau ke tenda dulu karena kita akan melanjutkan perjalanan turun. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya di Segara Anaknya teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi di perjalanan menuju Toriannya. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.